Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas mengenai kode program untuk algoritma Vigenère Cheaper. Ya, kode program yang akan saya bahas ini menggunakan bahasa pemrograman PHP. Ya, dan kode program ini yang perlu digarisbawahi merupakan kode program versi saya. Jika cocok untuk Anda, ya silahkan dicontoh, ya silahkan dimodifikasi. Namun jika ada kekurangan, silahkan berdiskusi melalui kolom komentar. Baik, selanjutnya saya akan tutorialkan pembuatan program. Baik, kita lanjut membahas mengenai algoritma Vigenère Cheaper. Ya, di bagian membuat kode programnya. Oke, kita mulai dari sini. Desain tampilan programnya ada 3 halaman, yaitu home, enkripsi, dan dekripsi. Ini tampilan halaman home-nya, ini tampilan halaman enkripsinya, ini halaman dekripsinya. Oke, jadi hanya 3 halaman yang akan kita buat. Oke, lanjut. Struktur programnya dapat dilihat, ya, folder utamanya adalah Vigenère, ya. Kemudian di dalamnya ada crypto, kemudian di dalamnya ada file Vigenère Cheaper, Vigenère.php. Kemudian di dalam folder Vigenère ada dekripsi .php, enkripsi .php, dan index.php. Ya, ini tidak berada di dalam folder crypto. Oke, jika ingin mengikuti silahkan aja di copy ya. Ini isi filenya untuk Vigenère. Ini enkripsi, ini dekripsi, kemudian ini indeksnya, ya. Jika kalian susun ulang sesuai dengan struktur foldernya, ya, maka program ini seharusnya bisa berjalan. Ini adalah kode program untuk Vigenère.php, ya. Jadi kode program ini saya buat dalam bentuk OOP, ya, dalam bentuk kelas yang bernama crypto. Nah, ini kelas crypto diakhiri sampai ini, ya, titik kurung kurawalnya. Kita coba perbesar. Jadi saya tulis kode programnya ke dalam sebuah kelas yang bernama crypto, ya, dimana kelas ini nantinya akan mudah kita pakai, ya, di mana saja. Kemudian ini ada properti, ya, properti yang bernama tersedia. Tersedia ini adalah alfabet yang saya daftarkan. Ada A, B, C sampai Z. Jadi alfabet yang tersedia ini. Oke, saya gunakan properti angka konversi plain text, yang mana variabel ini akan menyimpan urutan-urutan dari plain textnya. Ya, jika Anda sudah mengikuti materi sebelumnya, maka Anda akan tahu yang dimaksud dengan urutan atau angka, ya, atau angka konversi plain textnya. Katakan fungsi ini yang gunanya adalah mengkonversi yang pertama plain text, bisa dikonversinya, kemudian ciphertext, kemudian kunci, ya. Jadi jika karakter yang dimasukkan misalkan itu C gitu, ya, jadi dia berulang dari 0
sampai 26 ya, dari 0 sampai 25. Secara simulasi ya, dia akan menelusuri ini, oh ini nggak cocok, ini nggak cocok, ini oh ini cocok, ini cocok. Indeksnya berapa? Indeksnya 0, 1, 2, indeksnya 2. Tapi karena terlanjur perhitungan kita kemarin mulai dari 1 ya, jadi nggak bisa kita bikin 2 di sini. Jadi kita akali dengan menambahkannya 1. Oke, kita lanjut di fungsi enkripsi ya. Jadi parameter ini bisa dikatakan sebagai jalur inputnya ya. Jadi kalau mesin kan ada input, proses, output ya. Jadi parameter ini bisa dikatakan sebagai jalur inputnya ya. Teks di sini yang dimaksud adalah plain text ya. Jadi singkatnya ini hasil konversinya ditampung di sini untuk plain textnya, untuk kuncinya hasilnya ditampung di sini. Oke, nah ini abaikan saja. Disinilah intinya ya, intinya. Nah, di sini ada operasi pembunuhan. Oke, inilah proses enkripsinya. Kemudian kita bahas mengenai proses dekripsinya, fungsi dekripsi. Di sini menggunakan satu parameter juga. Yang saya ulangi tadi ya, parameter ini kalau di mesin ini sebagai input ya, input, proses, output ya. Si inputnya ini dari parameter, prosesnya ini si fungsinya yang ada di dalam sini, kemudian outputnya adalah return biasanya ya, kalau di sini echo. Oke, ini abaikan saja. Nah, ini perulangan mulai dari 0 sampai lebih kecil ciphertextnya ya, panjang ciphertextnya. Oke, ini secara singkat ya, ini adalah proses konversi ciphertextnya menjadi angka ya. Kemudian ini secara singkat, ini proses mengkonversi kuncinya menjadi angka. Oke, jadi ini adalah proses intinya. Oke, selanjutnya kita bahas dua fungsi lagi, yaitu fungsi untuk menampilkan hasil enkripsi ya. Proses di atas tadi masih bermain di angka ya, bagaimana kita mengembalikan angka tadi menjadi alfabet. Nah, disinilah prosesnya ya, mulai dari 0 sampai jumlah dari hasil enkripsinya ya. Di sini untuk mengembalikan menjadi karakter sangat gampang ya, tinggal cetak saja disk tersedia. Ini indeksnya, kalau kita cetak di sini 0 maka A, kalau kita cetak di sini kita isi di sini 1 maka B. Baik, selanjutnya kita akan lihat file index.php. Di sini saya langsung saja ya membahas mengenai menunya ya, ada home. Ini akan kembali di file index.php ya. Ini bisa dikosongkan atau diisi index.php tanda tanya halaman sama dengan home ya, dengan membawa variabel halaman isinya home. Kemudian untuk enkripsi variabel halaman isinya enkripsi. Kemudian untuk dekripsi variabel halaman isinya dekripsi. Kemudian ditangkap lagi sama PHP. Jika halamannya sama dengan dekripsi maka diincludekanlah file dekripsi. Jika enkripsi diincludekanlah file dekripsi ya. Jika home maka dicetak ini ya. Oke, untuk index.php. Selanjutnya untuk proses enkripsi ya. Untuk proses enkripsi ini formulirnya ya. Ini formulirnya di dalamnya ada plain text dan kunci ya. Masukkan plain text dan kunci. Oke. Ini labelnya plain text, ini labelnya kunci. Kemudian ada tombol encrypt ya. Tombol encrypt, encrypt ya.
Jadi sederhananya ini formulir akan dikirimkan karena ini nggak ada actionnya, dikirimkan ke dirinya sendiri, ke enkripsi.php lagi. Jadi kalau disubmit dia akan reload ke enkripsi.php lagi ya, atau ke index.php lagi, karena ini di include ya. Ketika dia reload, dia baca program dari atas lagi, dia akan diterjemahkan dari atas lagi, kemudian ketemu dengan include ya, include ini yang diinputkan file tersebut, kemudian dicek apakah proses enkripsi dilakukan ya. Kalau disubmit, disinilah mengeceknya ya. Kalau ternyata disubmit, oke. Maka yang pertama adalah diciptakan objek bernama create dari kelas crypto, kemudian mengisi propertinya, properti kunci dengan cara ini, objeknya kurang lebih besar ya, kunci sama dengan ini adalah isi dari elemen form untuk kunci ya. Selanjutnya untuk proses dekripsinya kita panggil objeknya create, kemudian kurang lebih besar, ini adalah metodenya ya, atau fungsi enkripsi. Kemudian ini adalah isi dari parameter. Nah, parameter yang kita masukkan adalah elemen form yang bernama plaintext. Oke. Jadi si kunci dan si plaintext ini dimasukkan ke dalam si crypto tadi ya. Oke. Ini jalur inputnya ya. Kemudian apa outputnya? Outputnya dikembalikan di sini, echo ya, crypt, tampil hasil enkripsi ya, maka nanti tampillah hasil enkripsinya. Oke, kita lanjut proses dekripsi ya. Intinya sama dengan proses enkripsi tadi, formulir dikirimkan ke halaman itu sendiri ya. Kemudian yang dibawa adalah kunci dan ciphertext. Kalau tadi kunci dengan plaintext ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Oke, untuk demo programnya ini halaman utamanya ya. Jadi kalau diakses foldernya sudah langsung ke index.php, kemudian memilihkan halaman home ya, halaman home. Kemudian untuk proses enkripsinya ini kita contohkan data, kemudian ini kuncinya ABC. Oke, ini hasilnya ya. Kemudian inilah hitungan manual ya. Kita coba untuk dekripsi, ini tadi ciphertextnya ya, kebetulan masih ada di situ. Oke, ini data ya, balik D, berarti programnya sudah bekerja. Kita akan contohkan dua kali ya, kita akan uji dua kali. Pertama misalkan Zen ya, ABC. Oke, ini kita coba dekripsi, hasilnya kuncinya ABC. Oke, berhasil. Oke, kita coba enkripsi sekali lagi ya. Kuncinya D, kuncinya ABCD, ini ciphertextnya kita dekrypt. Nah, ini masih ada kesalahan ya, masih ada kesalahan. Ini ABCD, ini plaintext-nya berhasil ya, berarti udah 3 kali kita uji. Oke, silahkan diuji lagi. Ini saya mau perbaiki di dekripsinya ya, di dekripsi cipher ya, ciphertext. Oke, ciphertext kunci. Baik, itu saja ya, untuk pembelajaran metode kunci dan cipher kita. Untuk tugasnya ya, saya selalu kasih tugas ya, karena kode programnya sudah saya kasih, jadi Anda tinggal modifikasi ya.
tugasnya coba modifikasi kode program di atas agar mampu melakukan proses enkripsi data berikut. Plain text-nya data penting, jadi besar, V besar, spasi, dan kuncinya rahasia. Ya, jadi kalau saya cobakan di sini, maka hasilnya gagal. Ya, silahkan dicoba untuk tugasnya. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.